Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Pada video pertama kali ini, saya akan memberikan pengantar tentang pemrograman web. Sebelum nantinya kita akan belajar lagi mengenai bagaimana aplikasi web itu dibuat. Untuk yang sebelum kita sampaikan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan di dalam pembuatan web. Sebelumnya saya akan memberikan pengantar tentang pemrograman web. Aplikasi internet versus aplikasi web. Dalam definisinya, internet itu adalah sekumpulan komputer atau server yang saling terhubung satu sama lain melalui berbagai macam media. Itu bisa kabel, radio, satelit, dan lain-lain. Pemrograman web merupakan pemrograman aplikasi berbasis internet atau aplikasi internet. Jadi di sini aplikasi internet itu merupakan suatu jenis aplikasi yang menerapkan arsitektur sistem terdistribusi dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi antar komponennya. Di sini untuk aplikasi internet dia menggunakan protokol yang disebut dengan HTTP. Nah, pada video kali ini saya tidak akan memberikan panjang lebar tentang definisi-definisi website. Kita lanjut ke materi selanjutnya, aplikasi web. Aplikasi web ini adalah sebuah aplikasi yang dapat diakses melalui internet atau intranet. Dan pada sekarang ini ternyata lebih banyak dan lebih luas dalam pemakaiannya. Jadi aplikasi berbasis web, yaitu aplikasi yang client server side script, itu akan berjalan di atas aplikasi berbasis internet. Jadi dalam pemahamannya, aplikasi internet sendiri itu adalah aplikasi yang lebih kepada server side-nya, kepada protokol sistem terdistribusinya. Berbeda lagi dengan aplikasi berbasis web. Itu sama contohnya misalkan aplikasi toko online, sosial media, itu namanya aplikasi berbasis web. Cara kerja web dapat dianalogikan sebagaimana berikut. Bagaimana kita kondisi atasan dan bawahan, ya. Jadi di situ untuk yang pertama kita lihat di sini, user sebagai kita analogikan sebagai seorang raja, dia memerintahkan kepada browser bawahannya. Dia menginginkan suatu google.com, halaman google.com. Jadi si user langkah pertama dia memberikan perintah kepada browser untuk membuka halaman tertentu, yaitu di sini kita analogikan google.com. Langkah kedua, si browser ini harus melalui firewall atau proxy sebelum dia melangkah keluar ke internet. Nah, kalau jaringannya itu jaringan dalam intranet saja, mungkin tidak perlu menggunakan firewall. Kita analogikan firewall itu adalah pasport, ya, pasportnya. Jadi firewall atau proxy ini merupakan sebuah pengamanan di sisi pengguna atau ISP sebelum dia masuk ke internet. Nah, si browser nanti pada langkah ketiga, dia menanyakan DNS, domain name server, alamat IP dari DNS-nya google.com tadi yang diminta. Dia menanyakan di sana, di mana sih sebetulnya IP-nya? IP-nya itu berapa? IP yang saya inginkan ini. Setelah
ini DNS server, dianalogikan sebagai burung hantu DNS server. IP-nya adalah untuk Google ini IP publiknya adalah ini 23456789. Barulah nanti si browser dia menuju ke alamat IP yang diberikan oleh DNS tadi. Pada langkah kelima, si browser akan menemui sekumpulan website pada alamat tersebut. Nah, pada IP address ini, si browser akan menemukan sekumpulan website. Ya. Hal ini disebabkan kenapa? Karena pada umumnya beberapa website itu disajikan dalam satu server yang dikenal dengan nama hosting server, yaitu tempat menyimpan aplikasi tersebut untuk menghemat sumber daya. Kalau kita simpan masing-masing dalam satu server yang satu server fisik, itu akan resource-nya akan besar. Nah, barulah pada langkah ke-6 di situ browser akan memasuki ruang google.com yang pada hosting servernya dan meminta konten dari google.com kepada penyaji konten. Jadi penyaji konten ini diilustrasikan sebagai burung hantu. Jadi si browser ini saya ingin meminta Google, disuruh meminta Google, IP-nya berapa, barulah konten dari Google itu apa. Hanya search engine kan. Langkah 7 kembali ke si user, berjalan kembali ke user, sign in, kemudian dia melapor ya. Maka dia akan menampilkan browser, menampilkan aplikasi web yang dimintanya tadi. Ini analogi, gambaran analogi dari cara kerja web. Nah, secara arsitektur web itu sendiri hanya terdiri dari client server, di mana klien itu adalah berupa browser, server, di dalam server itu ada database, ada middleware, ada web server. Nah, secara definisi, di mana middleware ini itu bisa dibilang software, ya, software yang bekerjasama dengan web server dan berfungsi menerjemahkan kode-kode tertentu. Jadi menjalankan kode tersebut dan memungkinkan berinteraksi dengan basis data. Nah, ini yang diperlukan di dalam membuat aplikasi web nantinya. Jadi si klien dia meminta request HTML, kemudian si server akan menyediakan apakah web dokumen HTML yang diminta oleh klien itu tersedia atau tidak. Kalau dia tersedia, maka respon HTML-nya akan ditampilkan di dalam browser. Nah, mungkin itu sedikit gambaran aplikasi web dan aplikasi internet. Dan saya tidak akan memberikan teori lebih jauh. Nah, kita langsung saja hal-hal yang perlu dipersiapkan di dalam pembuatan web, dalam memprogram web. Pertama, pemrograman web. Hal yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama adalah web service atau web server. Dalam hal ini biasanya menggunakan Apache, web service yang umum dipakai dalam pemrograman web. Kemudian suatu penyimpan atau bisa disebut dengan database. Dalam tutorial ini kita nanti dan seterusnya akan menggunakan database dengan nama MySQL ketika browser.
Untuk langkah pertama dan kedua, itu supaya tidak repot, Anda bisa menginstal web service, paket web service XAMPP. Ini di dalam XAMPP ini di sana ada berisi PHP, ada Perl, kemudian ada database MySQL, ada Apache. Nah, untuk mendapatkan XAMPP, bagi yang belum, silahkan ketik saja di XAMPP. Nah, di sini kalian bisa download di apachefriends.org. Nah, di sini ada pilihan download XAMPP for Windows. Ini tergantung dari operating system yang kalian miliki. Nah, misalkan saja di sini XAMPP for Windows. Di sini nanti akan muncul installernya. Tinggal download file sebesar 149 MB. Nah, kebetulan di sini saya sudah menginstalnya di dalam komputer kami, komputer saya. Nah, bagi yang kesulitan install, ya tinggal cari cara install XAMPP. Oke ya. Nah, di sini saya kebetulan sudah menginstal. Setelah menginstal kedua kali, biasanya XAMPP nanti akan tersimpan di local disk C. Nah, di sini XAMPP. Nah, di sini ada folder-folder banyak sekali. Nah, ini adalah web server yang sudah menjadi satu paket dengan database, PHP, dan yang lainnya. Nah, nanti ketika kita membuat aplikasi web, biasanya aplikasi kita supaya bisa diakses itu disimpan di HTTP doc. Nah, ini ada kumpulan aplikasi web yang sudah kami buat, yang sudah saya buat. Kemudian untuk mengaktifkan XAMPP ini bagaimana? Setelah terinstall, kita cari XAMPP-nya di Start Windows, XAMPP, baru XAMPP Control Panel. Nah, di sini dia akan muncul nanti XAMPP Control Panel. Kita aktifkan saja. Ya, awalnya itu Apache begini. Ini belum aktif. Kalau belum berwarna hijau, dia tidak aktif. Jadi actionnya kita start. Nah, Apache start. Nah, untuk memastikan apakah web service-nya itu sudah aktif atau belum, kita bisa ketikkan localhost. Nah, ini localhost XAMPP. Jadi di sini ini menandakan bahwa web server kita sudah aktif. Jadi setelah kita menginstal XAMPP dan diaktifkan, itu otomatis seolah-olah PC kita sendiri ini adalah PC sebagai server, nah, server dari aplikasi web. Oke, ini aktif. Kita coba nonaktifkan. Kalau dia nonaktif, maka XAMPP ini tidak akan mau memberikan respon. Dia unable to connect. Itu kalau XAMPP-nya nonaktif. Oke ya. Jadi hal itu yang perlu dipersiapkan untuk pertemuan pertama ini, yang harus teman-teman persiapkan dalam pembuatan web. Nah,
pada tutorial selanjutnya, saya akan memberikan pengantar tentang HTML. Jadi video ini akan dibuat berseri yang membahas tentang dasar pemrograman web. Untuk itu cukup sekian video tutorial yang pertama ini. Silahkan dipersiapkan dulu web service-nya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Terima kasih. Salam